Proyek yang dikerjakan oleh bangsa Arab terkadang bikin geleng-geleng kepala, dari proyek gedung tertinggi di dunia hingga sekarang ini akan memindahkan gunung es di Antartika. Sebuah perusahaan di Uni Emirat Arab (OEA) bernama National Advisory Bureau Limited, berupaya menyeret gunung es dari Antartika ke pantai Fujairah. Ini dilakukan untuk mengatasi kekeringan dan menciptakan sumber air tawar baru di wilayah tersebut. Proyek tersebut diumumkan pada 2017. Mereka ingin menyeret gunung es sejauh lebih dari 9.200 km melintasi Samudra Hindia, dan menambatkannya ke pantai di OEA. Di tahun 2018, proyek tersebut dimulai, dan pada 2020, perusahaan yang berbasis di Abu Dhabi ini mendapatkan hak paten atas temuan Ichebak Reservoir dari UK Intellectual Property Office (IPO). Paten tersebut diberikan kepada sang penemu ide Ichebak Reservoir, Abdullah Al-Sehi yang sekaligus merupakan pendiri proyek UAE Ichebak. Paten yang telah didapatkan, diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kelayakan teknis dan ekonomi konsep tersebut. Ini adalah air paling murni di dunia, kata Sulaiman Al-Sehi, Direktur Pelaksana National Advisory Bureau Limited yang berbasis di Abu Dhabi seperti dikutip dari Gulf News. Rata-rata gunung es berisi hingga 20 miliar galon air tawar. Kapasitas ini cukup untuk memuaskan dahaga 1 juta orang selama 5 tahun, klaim National Advisory Bureau Limited. Berdasarkan simulasi komputer, gunung es akan kehilangan sekitar 30% dari total masanya di sepanjang jalan, dan setelah berlabuh di tujuannya. Kemudian National Advisory Bureau Limited akan menjalankan operasi pemrosesan air yang akan memunculkan balok-balok yang lebih kecil terkelupas di atas garis air. Balok es kutub ini kemudian akan dihancurkan menjadi air minum, yang dapat disimpan dalam tangki besar untuk diproses. Proyek ini dirancang untuk mengatasi fakta bahwa OEA kehabisan air minum dengan cepat, dan proses desalinasi mungkin tidak cukup. Beberapa perjanjian telah ditandatangani dengan perusahaan dan lembaga ilmiah di seluruh dunia yang berencana memanfaatkan gunung es sebagai sumber air tawar baru di wilayah tersebut, sejak proyek UAE Ichebak pertama kali diumumkan. Memiliki gunung es di lepas pantai OEA juga akan menjadi daya tarik wisata yang masif dan unik, kata Al-Sehi. National Advisory Bureau Limited sedang mengumpulkan dana sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat pada putaran pertama pendanaan untuk proyek yang akan menggunakan teknologi khusus untuk menarik gunung es ke pantai OEA. Teknologi ini mencakup reservoir yang fleksibel, berinsulasi panas, dan hemat biaya, serta memanfaatkan energi terbaru untuk mencegah es mencair selama proses penarikan dari Antartika hingga tiba ke pantai Fujairah di OEA. Jika menarik gunung es ke daerah yang panas dan kekurangan air terdengar sangat gila bagi Anda, maka pertimbangkan hal ini, volume air yang pecah dari Antartika sebagai gunung es setiap tahun lebih besar daripada total konsumsi air tawar global. Dan statistik itu bahkan tidak termasuk es Arktik. Ini adalah air tawar murni, yang secara efektif terbuang saat mencair ke laut dan berkontribusi terhadap naiknya permukaan laut. Apakah kedengarannya tidak terlalu gila sekarang? Aliran air yang belum dimanfaatkan ini telah menarik minat para ilmuwan dan pengusaha selama lebih dari 1 abad. Ada beberapa skema pada abad ke-19 untuk mengirim barang dengan kapal uap ke India, dan untuk memasok pabrik bir di Chili. Pada tahun 1940-an, John Isaacs dari Scripps Oceanographic Institute mengusulkan untuk menarik gunung es ke San Diego untuk meredakan kekeringan di California. Pada tahun 1970-an, Pangeran Saudi Muhammad Al-Faisal ingin menarik gunung es Antartika melintasi garis khatulistiwa ke Arab Saudi, dan mendanai 2 konferensi internasional tentang subjek tersebut. Uni Eropa menerima proposal pada tahun 2010-an untuk menarik gunung es dari Newfoundland ke Kepulauan Canary. Namun, mereka tetap datang. Skema penarikan gunung es terbaru yang muncul berasal dari Cape Town dan Uni Emirat Arab, 2 wilayah yang menderita kekurangan air yang ekstrim dan terus-menerus. Pada musim semi tahun 2018, Cape Town hampir mencapai hari 0, hari ketika waduk mengering dan kota berpenduduk 4 juta orang itu kehabisan air. Penggunaan air pribadi dibatasi hingga 50 liter per hari. Ketika hujan akhirnya turun, hari 0 berhasil dihindari, tetapi mungkin hanya untuk 1 tahun lagi. Sementara itu di UEA, salah satu negara terkering di dunia, Menteri Energi telah menyatakan konsumsi air sebagai perhatian besar bagi negara itu, seraya menambahkan, kami mencoba mencari solusi alternatif. Mungkinkah alternatifnya adalah gunung es? Mungkin saja, bisa memanen gunung es dari Antartika, yang bisa terbawa arus alam ke Afrika Selatan.
Peter Wadhams pertama kali menyadari usulan Isaac pada tahun 1940 saat bekerja di Scripps pada awal karirnya. Pangeran Faisal kemudian menyadari ide ini, dan bertanya, bisakah kita menarik gunung es ke Arab Saudi? Tentu saja, jawaban yang jelas adalah tidak, karena Anda harus membawanya melintasi ekuator dan mencairkannya, tetapi tidak ada yang memberitahunya karena dia punya banyak uang untuk diinvestasikan, dan dia mendanai banyak penelitian. Dua konferensi yang didanai Saudi kemudian, di Ames, Iowa, dan Scott Polar Research Institute, yang menampilkan rencana oleh Wadhams, Mougin, dan Oreim, meyakinkan banyak orang bahwa hal itu dapat dilakukan. Hanya saja, tidak sejauh Teluk. Penarikan harus dilakukan dalam garis lintang yang cukup sempit dan di perairan yang relatif dingin. Proyek Saudi gagal dalam kedua hal tersebut, dan proyek tersebut ditangguhkan pada awal tahun 1980, kata Wadhams, tetapi kami terus memikirkannya dan mengerjakannya, tanpa pendanaan yang signifikan. Uni Eropa, secara serius mempertimbangkan, kemungkinan mengangkut gunung es ke Kepulauan Canary yang gersang, meskipun usulan tersebut akhirnya ditolak. Kredit Getty Images. Pada tahun 2010, kelompok tersebut, Wadhams, Mougin, dan Oreim, bersatu kembali. Oreim mengakui bahwa ia tidak mendengar kabar dari Mougin selama beberapa dekade. Biasanya dalam sains, hal-hal yang dilakukan 40 tahun lalu tidak lagi relevan karena sains telah berkembang, kata Oreim. Namun dalam kasus khusus ini, hanya sedikit penelitian gunung es yang dilakukan setelahnya. Kami mendarat dan mempelajari 24 gunung es Antartika antara tahun-tahun 1978 sampai 79, dan pendaratan berikutnya sejak saat itu mungkin tidak lebih dari setengahnya.